Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handewi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan video pembelajaran tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dosen pengampu Muallim Muhammad Nasir MPDI. Berikut penjelasannya. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Sejak awal mengemban misi kenabian, Rasulullah SAW telah memenuhi perintah Allah untuk berdakwah, mengajak manusia menghambakan diri dan beribadah hanya kepadanya, serta meninggalkan penyembahan berhala. Pada saat itu, dakwah baru dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya agar kaum Quraisy yang fanatik terhadap kemusyrikan dan ajaran paganisme tidak kaget menerima Islam. Rasulullah SAW tidak pernah berdakwah di tengah forum kaum Quraisy. Seruan dakwah beliau hanya disampaikan kepada orang-orang yang benar-benar memiliki hubungan dekat dengannya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah ini di lingkungan keluarga. Mula-mula istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah, yang menerima dakwah beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, sahabat beliau, lalu Zaid, bekas budak beliau. Selain itu, ada pula banyak orang yang masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar yang terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Adapun para sahabat yang masuk Islam lewat perantaraan Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Zarrah, dan Argam bin Abu Argam, yang rumahnya dijadikan sebagai markas untuk berdakwah. Mereka menemui Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Setiap kali ingin beribadah, mereka biasanya keluar dari kota Mekah menuju daerah terpencil agar tidak diketahui kaum Quraisy. Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, hanya kepada orang-orang yang diyakini bisa menerima. Semua itu beliau lakukan tak lain sebagai pelajaran bagi generasi sesudahnya, juga petunjuk bagi mereka tentang pentingnya mengutamakan kehati-hatian dan cara yang baik berdasarkan akal sehat yang dinilai dapat memuluskan jalan demi tercapainya tujuan dakwah. Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama yang baru diterimanya itu dengan 2 cara. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ditempuh karena Nabi Muhammad SAW begitu yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur, yakni menyembah berhala. Mereka bersedia berperang dan rela mati demi menjaga tradisi leluhur tersebut. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima risalah kenabian pada usia 40 tahun, mulailah beliau mendakwahkan ajaran Islam di tengah-tengah ketersesatan masyarakat Mekah jahiliyah. Ajaran dakwah beliau yang paling pokok adalah keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Allah adalah pencipta alam semesta. Dialah yang memberi kehidupan dan tempat kembali setelah kematian. Bahkan tidak ada satupun yang menyerupainya. Maka masyarakat Mekah harus meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Muhammad SAW tidak mengajak mereka kecuali dalam
kebajikan dan kesalehan.